Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian terakhir. Kesetiaan, kebersamaan dan kebahagiaan. Zivana memejamkan mata sebentar. Kurang ajar. Kalau sudah begini, aku yakin Mas Bastian tidak akan mempercayaiku lagi. Ya, istri saya masih marah kepadamu karena kerjamu tidak becus. Apakah ini dengan Tuan Bastian? Kamu tahu, karena ketidakbecusanmu, istri saya sampai kecelakaan. Nyonya Zivana kecelakaan? Sekarang, beritahu saya, apa saja yang kamu kerjakan sampai istri saya marah? Bukankah kamu dibayar mahal? Maaf, Tuan. Saya sudah mencari Gio kemana-mana. Tapi, saya belum juga menemukannya. Apakah kamu mengenal Gio? Ya, saya mengenalnya, Tuan. Lanjutkan pekerjaanmu. Baik, Tuan. Bastian mematikan telepon. Berarti, Hari dan Gio itu anak buahmu, sayang? Bastian memegang dagu Zivana. Zivana hanya melihat Bastian sekilas, lalu memalingkan muka. Berarti benar, kamu bekerja sama dengan Gio untuk membuat Belina mabuk? Zivana tidak menjawab. Berarti benar kalau kamu tidak rela bila David menikah dengan wanita lain? Zivana menatap Bastian. Itu semua tidak benar. Kalaupun benar, tidak masalah. Dan kalau kamu ingin kita cerai juga tidak masalah. Bastian tersenyum getir. Ia merasa hatinya nyeri setelah berkata seperti itu. Apa maksudmu, Mas? Bastian membelai kepala Zivana. Aku tidak akan memaksa bila kamu ingin kita berpisah. Tapi, satu hal yang perlu kamu tahu. Zivana mengernyit. Papiku cukup berjasa kepada perusahaannya papimu. Bahkan, bisa dikatakan, perusahaan papimu tidak akan bisa seperti sekarang tanpa bantuan dari papiku. Zivana menunggu Bastian melanjutkan perkataan. Jadi, kalau kita berpisah itu tidak merugikanku. Justru, keluargamu yang rugi, sayang. Bastian tersenyum sinis. Zivana mengalihkan pandangan. Ia memilih untuk menutup mulut daripada harus berbicara. Jangan lupa makan dan diminum obatnya ya. Aku akan keluar kota. Bastian merapikan dasi. Ya, kamu tahu sendiri. Aku harus bekerja agar semakin kaya seperti David. Tidak perlu menyebut namanya. Kenapa? Apakah akan menjadi dosa bila menyebut nama David? Aku ingin istirahat. Kalau kamu akan pergi, pergi saja. Zivana pura-pura memejamkan mata. Tanpa disuruh pun, aku akan pergi. Lagian, aku bukan David yang diharapkan kehadirannya olehmu. Bastian melangkah pergi dengan langkah lebar. Meskipun, rindu di hatinya belum terobati sepenuhnya. Lelaki itu masih ingin melepas rindu. Namun, dia sadar bahwa hati Zivana bukan untuknya. Setelah Bastian pergi, Zivana membuka mata. Matanya berkaca-kaca. Ingin rasanya berteriak dan melempar apapun yang ada di sana. Kenapa? Kenapa dulu perusahaannya papi dibantu oleh mertuaku? Zivana meneteskan air mata. Kalau saja tidak, mungkin kedua orang tuaku tidak merasa berhutang budi sampai menyetujui perjodohan ini. Zivana teringat saat Rita dan Hendy menginginkan dia menikah dengan Bastian. Apalagi, Bastian memang tertarik kepadanya. Lagian, sampai kapan kamu akan terus mengejar David? Tanya Rita. Iya, Zivana. Sampai kapan kamu akan mengejar lelaki yang tertarik saja tidak kepadamu? Tanya Hendy. Tapi, aku hanya cinta kepada David. Karena dia itu sempurna bagiku. Meskipun dia terlihat sempurna, tetap saja kamu bukan wanita idamannya, sanggah Rita. Kamu mengejar dia dari saat kuliah. Dan sampai sekarang, David tetap menolakmu. Ingat, Zivana. Jangan membuat harga dirimu rendah dengan terus mengejarnya, ujar Hendy. Sayang. Rita membelai kepala Zivana. Kamu harus tahu, hidup bersama orang yang mencintaimu lebih baik daripada bersama orang yang tidak mencintaimu. Zivana menggeleng pelan seraya meneteskan air mata. Kamu tahu Bastian putranya Pak Jaya? Tanya Hendy.
Zivana mengangguk. Bastian tertarik kepadamu. Bahkan, Pak Jaya berniat menjodohkanmu dengan putranya. Papi sangat setuju dengan keputusannya. Zivana melihat Hendy seraya melebarkan mata. Apa? Mami juga setuju kamu bersama Bastian. Apalagi, Pak Jaya itu berjasa kepada keluarga kita. Aku tidak mau, tolak Zivana seraya menggeleng. Kenapa? Rita mengernyit. Aku hanya cinta kepada David. Bukan Bastian. Sampai kapan kamu akan mengejarnya? Rita mengernyit. Sampai kamu tua atau sampai tidak bernyawa? Kenapa Mami dan Papi tidak mengerti aku? Air mata Zivana mengalir deras. Karena kamu sudah dibutakan oleh cinta hingga tidak bisa berpikir realistis. Rita menatap tajam Zivana. Zivana menggeleng pelan. Ia merasa tidak dibutakan oleh cinta karena David memang layak dijadikan pendamping hidup. Lagian, Bastian juga tampan dan kaya, ucap Rita. Hidupmu akan terjamin dan dicintai olehnya, sedangkan David, kamu hanya akan menderita karena terus mengejarnya. Tapi, Mi, bukalah lembaran baru. Cintai lelaki yang bersedia hidup denganmu. Hendy berkata dengan tenang agar Zivana mau menerima nasihatnya. Mami dan Papi ingin yang terbaik untukmu. Mami mohon, berhentilah mengejar David yang peduli saja tidak kepadamu. Kamu ini sangat berharga bagi kami. Jadi, tolong. Rita menunduk dengan mata yang berkaca-kaca. Menikahlah dengan Bastian dan lupakan David. Ini semua demi kebaikanmu, ungkap Hendy. Rita dan Hendy terus membujuk Zivana agar menerima perjodohan itu. Meskipun berat untuk menerima, Zivana menuruti permintaan kedua orang tuanya. Mas Bastian memang baik, tapi aku hanya mencintai David. Aku hanya menginginkan David dan hanya ingin menjadi istrinya. Tapi kenapa David lebih memilih Belina? Kenapa? Edwin mengajak Elsa dan Kia berlibur ke puncak. Selain merasa penat dengan rutinitas yang tiap hari dilakukan, ia pun akan menghadiri reuni bersama teman-teman seangkatannya saat kuliah. Banyak yang datang ke acara reuni itu. Ada yang membawa keluarga dan tidak. Salah satu yang tidak bersama keluarga adalah Anne. Wanita berambut pirang terang sepunggung, berkulit putih, berhidung bangir, dan berparas cantik itu cukup menarik perhatian. Wanita itu tinggi dan langsing hingga terlihat seperti model. Si Anne tambah cakep saja ya, ungkap Fandi seraya memandang wanita yang mengenakan dress tanpa lengan berwarna hijau mint itu. Dengar-dengar, dia habis cerai, kata Randy. Widih, janda baru pelas cantik, nih. Yanuar tertawa kecil. Lihat deh. Perintah Fandi seraya menepuk-nepuk pelan pundak Edwin. Edwin yang akan meminum jus jeruk menatap heran Fandi. Lihat apa? Gua lihat-lihat si Anne bentar-bentar lihatin lu mulu, Ed. Salah lihat kali. Beneran. Coba lu juga lihat. Perintah Fandi. Edwin menggeleng. Tidak tertarik. Edwin meminum jus jeruk itu. Paling si Edwin takut sama bininya. Secara bininya ikut. Yanuar tertawa dan diikuti oleh Fandi dan Randy. Elsa dan Kia memang ikut ke acara itu, tapi mereka berada di tempat bermain anak-anak yang masih satu wilayah dengan tempat reuni. Punya istri satu saja cukup. Lagian, istri gue juga cantik. Ya, emang istri lu cantik, ungkap Fandi. Tapi lu, kan, manajer di perusahaan besar. Masa gak ada niat buat punya dua istri? Satu istri saja sudah cukup. Apalagi selain good looking, Elsa itu good attitude. Itu yang membuat dia cantik luar dalam. Widih. Randy tepuk tangan. Tapi, mendinglah istri lu cakep dan baik. Lah, istri gua? Fandi mengernyit. Kenapa sama bini lu? Tanya Yanuar. Suka seenaknya saja kalau bertingkah, jawab Fandi. Mungkin, dia tahu kelakuan suaminya yang matanya jelalatan. Edwin tersenyum tipis. Nah, bener tuh. Randy menunjuk Edwin. Lalu tertawa. Ya, namanya juga ingin cuci mata. Fandi memalingkan muka. Coba kasih uang tambahan buat istri biar dia perawatan.
biar tambah enak dipandang. Jangan sampai, ingin istri cantik, tapi malas memberi modal. Edwin tersenyum. Widih, cocok nih, jadi motivator, ungkap Yanuar, lalu tersenyum lebar. Edwin pun tersenyum lebar. Seorang pelayan memberikan secari kertas untuk Edwin. Lelaki itu megernyit heran. Pun dengan teman-teman sebangkunya. Dari seseorang. Pelayan wanita itu pergi setelah tersenyum. Edwin membuka secari kertas itu. Hei, apa kamu masih ingat aku? Anda. Edwin mengetakkan secari kertas itu di meja. Ini salah orang kali. Fandi dan Yanuar berdeham. Kemudian tertawa dan diikuti oleh Randy. Gua kata juga apa? Sepertinya dia naksir sama lu, tebak Fandi. Tapi gue tidak tertarik. Edwin merogoh saku untuk mengambil ponsel. Kalau gak dijadikan istri, simpanan juga bisa, ledek Randy, lalu terbahak. Edwin menggeleng pelan seraya memainkan ponsel karena akan menelepon Elsa. Nah, ide bagus. Yanuar mengangkat ibu jari kanannya. Sikat, Ed. Perintah Fandi, lalu tertawa. Edwin mendekatkan ponsel ke telinga kanan. Memangnya dia baju, harus disikat? Lumayan, ungkap Fandi. Kalau gua jadi lu, sudah pasti gua ambil. Halo, Mas. Sapa Elsa setelah menerima telepon. Kamu masih di tempat bermain? Iya, Mas. Memangnya kenapa? Aku ke sana ya. Acaranya sudah selesai, Mas. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu dan Kia, sayang. Dengan senang hati, Mas. Elsa tersenyum manis. Edwin mengakhiri telepon. Ehem. Pantesan banyak yang naksir. Selain ganteng dan tajir, lu juga gak gampang tergoda ya, tebak Fandi. Gue sedang belajar menjadi suami dan ayah yang baik. Edwin bangkit dari duduk. Duluan, ya. Angel. 7 bulan berlalu. Pernikahan David dan Belina makin menghangat, apalagi setelah pemeriksaan dokter bahwa Belina dinyatakan hamil. Sungguh berita itu pun menjadi kejutan untuk keluarga Temi dan Sigit. Yang paling terkejut adalah Sigit, ia tidak menyangka bahwa menantunya itu beneran hamil. Sudah pasti itu adalah darah dagingnya David, sekaligus penerus keluarga besarnya juga. Karena berita itu, Sigit berpikir keras hingga beberapa hari. Ia menyadari bahwa dengan kehamilannya Belina, David dan Belina tidak sedang berpura-pura bahagia. Sadar dengan hal itu, Sigit mengajak istrinya untuk bertemu David dan istrinya. Sigit memeluk David dan menantunya. Ia meminta maaf atas keegoisannya selama ini. Ia juga mengaku bahwa sudah terhasut oleh Zivana yang ingin memisahkan David dan Belina. Sebagai permintaan maafnya, Sigit memberikan hadiah berupa villa mewah di Lembang. Tidak itu saja, ia juga berjanji akan membuat syukuran besar-besaran saat kehamilan 7 bulan Belina. Belina dan David begitu senang akan hal itu. Belina pun menangis di pelukan mertuanya itu, ia bahagia bukan karena hadiah yang didapat, tapi restu yang diberikan papi mertuanya sudah cukup membuat bahagia. Sementara Zivana, setelah ia sembuh dari perawatan karena kecelakaannya, Zivana masih keras kepala dan tidak mengakui kesalahannya. Dia bersikeras ingin mendapatkan David walaupun banyak ditentang oleh keluarga dan mertuanya. Hingga suatu saat, Zivana nekat karena hatinya makin terbakar oleh kabar kehamilan Belina. Zivana berniat akan mencelakai Belina yang sedang hamil. Ia menyuruh Rio anak buahnya untuk menjadi kurir dan mengantarkan makanan yang sudah ia racuni. Namun rencananya tidak sesuai yang diharapkan. Belina yang sedang hamil, tentu saja ia harus menjaga asupan makanannya. Setelah dinyatakan hamil oleh dokter, Belina selalu membawa makanan dari rumah untuk makannya di tempat kerja. Belina kaget saat ada orang yang berseragam ojek online membawakan makanan untuknya, padahal Belina sama sekali tidak memesannya. Akhirnya makanan itu diberikan kepada office boy karena ia sudah membawa bekal makan dari rumah. Sorenya office boy tersebut mengalami kejang-kejang dengan mulut mengeluarkan busa. Untung saja temannya langsung membawa ke RS terdekat dan bisa tertolong. Dokter memberi keterangan bahwa ia keracunan dari makanan. Belina terkejut mendapat kabar bahwa setelah dicek lab, makanan yang diberi pada office boy itu mengandung racun. 3 hari kemudian, datang lagi yang mengantar makanan untuk Belina.
Padahal Belina tidak pernah memesan makanan. Kali ini, Belina pun curiga. Ia sigap menghubungi security agar menahan orang tersebut. Setelah ditelusuri dan meminta bantuan polisi, akhirnya diketahui bahwa orang itu Rio, suruhannya Zivana. Belina dan David sangat murka setelah mengetahui bahwa Zivana dalang dibalik semua itu, dengan motif ingin mencelakai Belina. Zivana hanya bisa menangis, ia tidak bisa berkutik lagi. Zivana divonis bersalah dan harus mendekam di penjara selama 1 tahun. Bastian dan keluarganya sangat terpukul dengan kejadian itu. Ia berniat menebusnya agar bebas demi menjaga nama besar keluarga Bastian. Tapi, orang tua Zivana melarangnya, biarkan Zivana dibui agar dia bisa sadar dari keras kepala dan kesombongannya. Bastian sangat kehilangan, tapi ia juga sadar bahwa jalan kehidupan tidak selamanya mulus. Bastian berjanji akan menunggu Zivana hingga ia keluar dari bui. Tapi dengan catatan, jika Zivana berubah dan mengakui semua kesalahannya dan mau memperbaiki diri ke yang lebih baik. Jika tidak, ia akan berpisah dan menarik semua asetnya yang ada di orang tuanya. Lengkap rasanya kebahagiaan Edwin dan Elsa, apalagi dengan lahirnya anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Muhammad Taufan Baskara. Kebahagiaan itu terus menghampiri mereka dengan datangnya keluarga besar David dan Belina. Edwin dan Elsa tidak menyangka sama sekali akan kedatangan keluarga besar David, mengingat ayahnya David datang juga, memberikan selamat atas kelahiran anaknya. Padahal Sigit sangat benci pada Elsa. Tapi di luar dugaan, Sigit datang dengan senyum yang tulus. Ia meminta maaf atas kesombongannya selama ini. Ia sadar bahwa hidup membutuhkan banyak perjuangan dan keikhlasan. Ia sadar tidak sempurna, kesombongan dan harta tidak menjamin hidup bahagia. Elsa dan Edwin merasa terharu dengan kedatangan dan permintaan maaf Sigit pada dirinya. Ia juga sadar banyak kekurangan dan kehilapan. Akhirnya mereka pun larut dalam kebahagiaan. Tidak sampai di situ, sebagai permintaan maaf Sigit. Sigit mengangkat Edwin sebagai direktur untuk perusahaan barunya. Tentu saja Sigit sudah meminta izin pada Temi dan Belina. Karena Edwin adalah bawahan Temi dan Belina yang kebetulan bekerja sekantor dengan Belina dan ayahnya. Awalnya Temi dan Belina tidak setuju karena Edwin adalah manajer terbaik di perusahaannya. Edwin banyak berjasa memajukan bahkan menyukseskan perusahaan punya Temi itu. Tapi dengan pertimbangan dan kebaikan bersama dan kekeluargaan, akhirnya Belina dan Temi pun menyetujuinya. Dengan segala pertimbangan dan menghargai niat tulus Sigit dan keluarga besarnya. Akhirnya Edwin pun menerimanya. Sekarang ia menyandang sebagai direktur pemasaran di perusahaan Sigit. Sekarang, kita semua adalah keluarga, ucap Sigit menampakkan binar bahagia di wajahnya. Binar yang jarang sama sekali terlihat oleh semua yang melihatnya. Terima kasih Pak Sigit dan Pak Temi, semoga kesetiaan, kebersamaan dan kebahagiaan ini akan senantiasa terjalin selamanya. Ucap Edwin mengungkapkan kebahagiaannya. Amin. Ucap Elsa tersenyum disertai tetes air mata kebahagiaan mengiringinya. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik kosakata maupun membacanya, yang pastinya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Cerita ini hanya fiktif, murni hanya sebagai hiburan. Jangan lupa tonton cerita seru dan nikmat lainnya hanya di channel Cerita Cinta. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalam. Cerita Cinta.